Saking tingginya orang beribadah, peluang untuk ke surganya tinggi. Ya, peluang ke surganya tinggi. Orang kan sekarang saat Ramadan, Masya Allah, jangankan salat fardu yang sunnah dikejar-kejar, tarawih dikejar. Bahkan sekarang orang ketinggalan sunnah aja gelisah. Ya, salat tarawih itu kan sunnah. Tapi bahkan sebelum tarawih dikerjakan, khususnya kalangan akhwat, ibu-ibu, mama, terus sudah nyimpan sajadah, bahkan sebelum maghrib. Ya, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memuliakan kita, menjaga kita, memberikan kekuatan istiqomah akan keimanan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sesi Ramadan kali ini sering ada yang bertanya, Ustaz, kan ada hadis yang menyampaikan bahwa setan itu diikat. Nah, tapi kenapa kemudian saat di Ramadan masih ada orang yang tergerak berbuat maksiat? Pengaruhnya dari mana? Sementara setannya diikat, tapi masih terdorong untuk berbuat maksiat. Baik, hadis itu sangat populer, terutama di Al-Bukhari di kitab As-Siyam, dan disampaikan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan atau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kemudian wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika sudah tiba bulan Ramadan itu, maka pintu-pintu surga dibuka, ya, dibentangkan. Kemudian wa ughliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, dikunci rapat. Lalu wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Dia ada 3 keterangan di sini. Yang pertama, pintu surga dibuka. Kedua, pintu neraka kemudian ditutup rapat. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Baik, apa makna 3 hal ini? Khususnya terkait dengan yang ketiga, setan dibelenggu, tapi masih ada orang yang kemudian terdorong berbuat maksiat. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang melihat zahirnya, ya, hadis sehingga menafsirkan secara zahir. Ya, pintu surga dibuka, memang dibuka. Saat Ramadan penuh, surga dibuka, pintu dibuka. Sehingga terasa kekuatan-kuatan, kenikmatan untuk ibadah, aroma-aroma untuk bisa mendekat kepada Allah. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Ya, serapat-rapatnya ditutup. Ya, mutlak ditutup. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, setan dibelenggu. Ya, memang dibelenggu sama sekali. Jadi tafsirannya tidak ada takwil, tidak ada tafsiran yang lain mengartikan setan dibelenggu. Nah, kalau ada kemudian yang berbuat maksiat di situ, maka di sini mereka menyampaikan kemungkinan 2 keterangan. Yang pertama, nafsu. Ya, setannya diikat, tapi kalau nafsunya masih dipelihara, maka itu yang mendorong orang berbuat maksiat. Jadi antara dalil yang menguatkan adalah Quran surah ke-12, ya, Yusuf ayat ke-53. Ya, Uma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, saya bukan orang suci, tapi dalam diri saya ada nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Jadi ketika setannya dibelenggu tapi nafsunya dipelihara oleh orang yang bersangkutan dan cenderung diikuti, maka nafsu itu yang mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik. Ya, nafsu untuk berbuat maksiat, nafsu untuk berlebihan mencari makanan saat buka tapi tidak kemakan. Ya, nafsu untuk mengumpulkan makanan saat sahur sehingga saat dikumpulkan dimakan habis, ketinggalan sholat subuh, terlambat, bangun kesiangan. Itu nafsu yang diikuti. Ada juga yang mengatakan yang diikat setan-setan besar. Yang kecil-kecilnya, yang pengikut-pengikutnya yang kecil-kecil, itu tidak, sehingga itu yang bisa memberikan dorongan-dorongan kepada seseorang untuk berbuat maksiat yang kadarnya bukan kadar-kadar yang besar seperti hari-hari biasa, sehingga masih bisa ditahan, atau kalaupun memang imannya lemah tetap diikuti. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan ini metafor, majas, kiasan. Ya, pintu surga dibuka itu artinya gambaran bahwa semangat orang beribadah itu tinggi. Saking tingginya orang beribadah, peluang untuk ke surganya tinggi. Ya, peluang ke surganya tinggi. Orang kan sekarang saat Ramadan, Masya Allah, jangankan salat fardu yang sunnah dikejar-kejar, tarawih dikejar. Bahkan sekarang orang ketinggalan sunnah aja gelisah. Ya, salat tarawih itu kan sunnah. Tapi bahkan sebelum tarawih dikerjakan, khususnya kalangan akhwat, ibu-ibu, mama, terus sudah nyimpan sajadah, bahkan sebelum maghrib. Ya, ada yang maghrib sudah kesana nyimpan sajadah untuk menunaikan tarawih, sedangkan tarawih dikerjakan di ba'da isya. Saking tidak inginnya ketinggalan salat sunnah.
Ba'da tarawih, ada yang khataman Quran, bahkan pagi-pagi khataman Quran. Hal-hal ini kan jarang dikerjakan di hari-hari biasa. Ini yang menjadikan peluang seseorang amal solehnya meningkat. Sedangkan syarat masuk surga itu kan setelah beriman amal soleh. Ya, Al-Baqarah ayat ke-25. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan yang imannya itu mendorong dia untuk mengumpulkan amal soleh. Wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir segala keindahan-keindahan di dalamnya. Jadi syarat pertama untuk ke surga itu setelah beriman amal soleh. Nah, karena itu ketika seorang mengumpulkan amal soleh di bulan Ramadan, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin sholat sunnah, seakan-akan peluang ke surganya tinggi sehingga pintu surga terbuka untuknya. Nah, yang kedua, pintu neraka tertutup karena orang banyak taubat. Ya, Ramadan itu bulan taubat, banyak orang taubat, banyak istighfar, malamnya minta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fani. Ya Allah, engkau maaf, kau mencintai orang yang minta maaf, aku mengakui aku banyak salah, aku minta maaf, aku minta ampun. Ya Allah, banyak orang taubat, siang taubat, malam taubat. Karena ketika seorang taubat, dia ampuni dosanya, maka tertutup pintu neraka untuknya. Dia beramal soleh, pintu surga terbuka untuknya. Nah, kalau sudah pintu surga terbuka, orang mengumpulkan amal soleh, dan orang sudah bertobat, taubat itu kan dia meninggalkan maksiat dan berusaha untuk berbuat lebih baik. Makanya ayat taubat dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Kalau orang sudah taubat, dia berusaha lebih baik, aslah, lebih baik daripada sebelumnya. Di maksiat ditinggalkan, yang salah ditinggalkan, yang soleh ditingkatkan. Ingat, yang salah ditinggalkan, yang soleh ditingkatkan. Jadi ketika yang salah sudah tidak dikerjakan, maka pintu neraka tertutup untuknya. Ketika yang soleh dikerjakan, pintu surga terbuka. Kalau sudah seperti itu, setan putus asa. Ya, apa yang menjadikan putus asa dalam pengertian metafor? Artinya setan udah nggak punya kekuatan untuk menggoda, karena orang ini mau digoda, maksiatnya ditinggalkan, nggak digubris. Kemudian juga dia kerjakan amal soleh. Setan mengajak pada yang salah, dia abaikan. Yang soleh dia kerjakan. Karena di sini setan tidak punya kemampuan menggoda, seakan-akan orang ini ya mendapatkan peluang benteng di dirinya, seakan-akan setan terbelenggu. Jadi udah nggak bisa goda dia lagi. Nah, ini kalau sudah sifat itu ditanamkan oleh Allah dalam diri kita, berusaha ikhlas karena Allah, namanya mukhlis. Sudah mendapatkan ketetapan ikhlas itu dalam diri kita, sudah fokus ibadah karena Allah saja, namanya mukhlas. Orang mukhlas ini termasuk orang yang disebutkan langsung oleh iblis, nggak bisa ditembus. Ya, iblis berjanji pada Allah di Quran surah ke-15 di ayat ke-40, iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, aku akan goda semua manusia. Bahkan nanti di surat Al-A'raf itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, cuma ada satu yang nggak bisa saya kemudian goda. Ya, kata iblis sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang memang punya jiwa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari dua tafsiran tadi, apakah setannya kemudian dalam artian dibelenggu, benar-benar dibelenggu, yang diikuti adalah nafsu atau setan kecil, atau yang kedua maknanya metafor, majas, bahwa kitanya yang menguatkan diri sehingga setan tak mampu. Terlepas dari mana itu semua, intinya adalah kembali kepada diri kita. Apakah kita bisa mengendalikan nafsu kita dan melawan setan dalam kehidupan kita? Berlatih di bulan Ramadan untuk dipraktekkan di 11 bulan berikutnya. Jika Anda mampu mengerjakan itu, maka hadis itu memberikan gambaran kepada kita, kita akan mampu menaklukkan setan, menutup pintu neraka, dan membuka peluang pintu surga dalam kehidupan kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.